Kemudian bedanya Y sama Z itu kan hampir mirip. Cuman Y ya lebih optimis, generasi Z lebih realistis. Y ya yang bapak ibunya yang dari generasi Alpha ini orangnya optimis kan. Optimis dan cepat, maunya cepat. Makanya generasi Y ini yang paling sering menyebar hoax karena mau cepat saking optimisnya. Ya, generasi Z yang realistis. Kadang kalau ada berita, anak-anak kita tuh nggak mau langsung share. Dia baca dulu. Nggak masuk akal nih. Kadang dia delete, malah ngapain di share. Itu bedanya generasi Z sama Y. Kalau Y ya, ada berita hoax nih, nggak tahu itu hoax atau nyata. Share aja dulu. Ini generasi Y. Jadi Z lebih realistis. Kemudian ya generasi Z do it yourself. Apa sih? Generasi yang melakukan sesuatu sendiri. Belajar sendiri melalui media elektronik. Ya, bahkan bisa ya ayah bunda sekarang sering kan lihat bisa merenovasi kamar, memasak sendiri dengan belajar di YouTube kah, di IG kah, kan gitu ya. Menggunting rambut bisa kita belajar sendiri lewat YouTube. Ya kan, lewat tutorial, ya itu enaknya kan, nggak lagi kursus kita keluar rumah dan sebagainya. Coba deh mau apa? Mau rapikan barang-barang di kulkas aja, itu tinggal ya cari YouTube-nya aja tuh. Merapikan kamar aja, lipat selimut itu ada loh tutorialnya. Ya ini asiknya memang generasi ini. Saya juga senang tuh kalau lihat tutorial kayak gitu. Ya, kadang-kadang nggak pernah kebayang ya bahwa ngerapiin kulkas tuh pakai plastik gini, ada yang plastik bekas, ada yang dibeli. Kalau beli kan mahal ya. Nah, jadi kreatif banget memang generasi Z ini. Ya, bahkan ya rapikan rumah saja, ibu-ibu rapikan rumah dia bisa menjadikan kontennya itu. Sehingga bisa diikuti oleh banyak ibu-ibu di seluruh dunia. Bayangkan, ini generasi Z, ya. Kemudian ada istilahnya fear of missing out, FOMO. Apa sih FOMO, Bu Aisyah? FOMO ini adalah suatu kondisi di mana seseorang takut dikatakan tidak update, ya, tidak gaul dan takut ketinggalan berita yang sedang santer. Itulah generasi Z, mau tidur buka dulu gawai, sambil makan cari berita, bangun tidur langsung buka gawai. Saya suka bingung loh, saya nggak biasa begitu. Kalau saya generasi kertas, generasi buku, mau tidur baca buku kan gitu ya. Dulu waktu masih muda juga sambil makan karena nggak ada yang nemenin makan sambil baca buku atau baca koran. Ya, nah itulah perbedaannya kan generasi antar generasi ini. Ya, itu tadi ciri-ciri generasi. Ya, nah sekarang gimana caranya Bu Aisyah supaya walaupun dia generasinya ya generasi buku kah, generasi gawai kah, generasi apapun generasi, gimana supaya anak-anak ini selamat dunia akhirat? Ya, nah. Tentu kita ya bisa bantu anak kita karena kan tadi kita udah belajar ya, otak bagian depan ini yang namanya prefrontal cortex ini kan nanti terjadi sambungan-sambungan seperti ini, ya kan? Nah, agar anak selamat dunia akhirat ya maupun generasi apapun, maka orang tua, ayah bunda kerjasama dengan bapak ibu guru membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex ini dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Agar apa? Agar neuron yang terkoneksi di otak ini, bagian prefrontal cortex, membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan. Nah, supaya tahu ya apa yang Allah mau kan pasti kita harus mengaji. Bukan hanya mengaji, tapi mengkaji. Ya, setelah ngaji kita cari tahu artinya karena bahasa induk kita, bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Dan kita lihat lagi contoh di ya sunnahnya Nabi SAW, hadisnya Rasulullah.
Kalau masih lagi kita belum paham, kita cari ya ijma para ulama, ijtihadnya para ulama. Jadi di antaranya juga apa yang ditemukan para ilmuwan gitu. Ayah bunda ya bekerja sama Bapak Ibu guru. Ini penting sekali untuk memasukkan. Sehingga anak-anak generasi apapun di otaknya ada prinsip-prinsip hidup. Walaupun gawai, gadget yang digital tadi itu cuma media saja. Kita mau ngaji, mengkaji ya lewat gawai, lewat gadget tak mengapa. Ya. Karena yang penting esensinya apa sih yang Allah mau, ya kan? Selain otak juga, ya ternyata kalau kita mengaji dan mengkaji ada yang juga tersambung di mana? Di jantung. Jadi ditemukan di jantung tahun 1991 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Apa? Ternyata di daerah serambi kanan ini ada neuron juga kayak otak tadi. Tapi kalau otak 100 miliar ini 40.000 jumlahnya. Ya. Dan ternyata ini juga ya bisa tersambung-sambung yang ada di jantung ini. Inilah para ulama dan para ilmuwan bersepakat kalau kita bilang kolbu itu berarti jantung. Karena jantung ditemukan ada otaknya di sini. Ya. Bahkan sebelum Andre Armour menemukan ya Imam Al-Ghazali sudah menemukan titik kolbu di dalam jantung manusia. Imam Al-Ghazali menemukannya sekitar 1110 Masehi. Ya, era sekarang baru menemukan tahun 1991, itu pun baru menemukan bahwa ada otaknya di kolbu ini. Tapi Imam Al-Ghazali sudah bilang di kolbu kita, di jantung kita itu ada suara Tuhan. Barulah tahun ya 1998 di Institute of Hermet ya yang kerjasama antara Inggris dan Arab Saudi ya mengatakan bahwa di jantung kita ini ada pola, ada sambungan neuron yang tentang apa yang Allah mau atau suara Allah itu tadi, suara Tuhan tadi. Jadi para ilmuwan dan ulama yang ada di Arab Saudi mengatakan kalau gitu di jantung kita, di kolbu kita, waktu lahir sudah ada sambungan Al-Quran. Sudah ada sambungan Al-Quran. Tapi baru bentuknya pola, baru bentuknya tipis atau patron. Pernah Ibu kalau lagi mau menjahit tahu patron itu? Ya, nah supaya patron itu atau sambungan tipis ini jadi kuat, itulah kita diminta mengaji dan mengkaji agar sambungan yang ada di jantung kita ini menjadi kuat. Sehingga apa? Sehingga prinsip-prinsip Al-Quran itu di jantung kita nyala, on, atau tersambung. Kenapa Bu Aisyah? Karena ditemukan bahwa jantung ini bisa bicara kepada otak. Jantung bisa memberi nasihat pada otak. Jantung juga bisa memberi nasihat pada seluruh tubuh. Inilah ya Rasulullah SAW mengatakan apabila mudghah ini baik, baik pula seluruh tubuh. Apabila mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Memangnya mudghah ini bisa buruk juga? Katanya ada Al-Quran di sini. Iya bisa buruk. Kenapa? Memang dari kecil sudah ada sambungan Al-Quran. Tapi waktu dia masa TK, masa kanak-kanak, masa remaja, ya, yang dipelajari ya adalah hal-hal yang lain yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Belajar komunisme misalnya, belajar Marxisme misalnya, kapitalisme, liberalisme. Maka nanti sambungan-sambungan lainnya menutupi sambungan pola halus Al-Quran yang ada di kolbu ini. Maka bersyukurlah kita ya sekarang ini sekolah Islam banyak sekali. Aduh saya tuh sangat bersyukur. Ya, di antaranya Al-Mumtaz ini.
Maka bersyukur dari kecil anak kita masukkan sekolah Islam. Agar apa? Agar sebelum belajar hal-hal faham-faham yang lain, walaupun kita mungkin boleh aja belajar yang lain untuk menjadi sebuah pengetahuan saja, tetapi ya memperkuat Al-Quran yang ada di kolbu ini, ya itu harus mulai dari kecil. Ayah bunda mungkin bisa ajarkan, tapi kadang ayah bunda sibuk, ayah bunda harus kerja. Itulah kita kerjasama dengan sebuah sekolah. Agar apa? Agar kita dibantu oleh bapak ibu guru, sehingga anak-anak yang harusnya satu hari ya kita ajarkan Quran, karena nggak sempat ayah bundanya, dibantulah oleh orang tua lain, yaitu bapak ibu guru. Ini pentingnya. Rasulullah SAW usia 5 tahun kolbunya dibersihkan oleh ya malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena pola ya patron yang ada di jantung Rasulullah SAW itu harus selalu ya dibersihkan supaya dia makin kuat. Sambil nanti menunggu di usia 40 tahun ya Al-Quran turun perlahan-lahan memperkuat yang ada di kolbunya Rasulullah SAW. Tapi karena dibersihkan dari awal, maka ya sejak kecil Rasulullah sampai usia 40 tahun perangainya, perilakunya, akhlaknya sudah Al-Quran. Kalau kita tidak dicuci, tapi caranya adalah diperkuat dengan mengaji dan mengkaji. Ini cara kita. Ya. Nah, makanya bersyukur ayah bunda, ya Allah. Saya kalau dengar ada sekolah Islam dimanapun berada, aduh mau nangis rasanya terharu. Dan selalu mau bilang sama orang tua, ya Allah terima kasih ini orang tua sudah milih sekolah yang tepat gitu. Karena bukan apa-apa, anak kita makin ke depan itu eranya makin luar biasa ayah bunda. Kalau mereka nggak dinyalakan Al-Quran di kolbunya ya dan di otaknya, nanti bagaimana mereka punya guidance atau ya pedoman-pedoman kehidupan ini? Nanti kasihan ya. Jadi sekali lagi pada saat kita baca Quran ini, tentu kita mengkaji lebih dalam lagi, maka di otak kita tersambung ayat-ayat Allah ini, dan juga di kolbu yang sudah ada patronnya semakin kuat ini. Dan ingat ya, jangan cuma anak saja ya, kita orang tua juga isi. Karena anak senang kalau orang tuanya juga baca Quran. Jangan cuma hanya anak aja yang kita suruh hafal Quran, barang kita enggak gitu. Kenapa? Karena kita perlu ayat-ayat ini untuk pegangan. Kita perlu ayat-ayat ini untuk ya sebagai ya pedoman kehidupan kita hari demi hari yang sedang luar biasa ini, apalagi lagi pandemi. Wah, kalau kita nggak punya prinsip-prinsip apa yang Allah mau di pandemi ini, banyak banget itu. Ya, pasien saya, ayah bunda, bapak ibu guru, pasien saya bertambah yang pakai narkoba. Kenapa? Dia nggak belajar Al-Quran. Makanya isinya ya udah frustasi hidup di pandemi, pakai drugs, pakai narkoba. Ya, auzubillah min zalik. Maka penting sekali ya untuk juga anak-anak kita mau terus ngaji, mau terus murojaah. Ayo dong, ayah bundanya juga. Walaupun memang otak kita ya tidak semurni anak-anak, ngafalin anak-anak lebih cepat dibanding bapak ibunya, betul? Ya, karena otak kita ini udah juga mikirin hal yang lain, bayar listrik, bayar sekolah, itu ya, bayar kontrakan, ya, bayar KPR, itu. Tapi tetap harus diisi minimal 1 hari 1 ayat. Ya. Ini dia yang terjadi di otak, ya Allah. Ya. Kemudian ya sabar mengulang penjelasan pada anak. Ini penting. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Ya. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Bayangkan ya, Rasulullah kan mengajarkan Al-Quran.
yang dimana bahasa ibunya bahasa Arab kan, bahasa Arab. Teman-temannya kan waktu diajarkan Al-Quran kan semua ngerti ya bahasa Arab. Itu aja 3 kali. Apalagi anak kita yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Kalimantan misalnya, itu tentu ya harus lebih sering lagi diulang-ulang. Dan apa yang terjadi kalau kita mengulang? Otak terjadi sambungan berulang. Sehingga kita makin paham. Bahkan ada sambungan baru sehingga kita semakin mengerti. Suratul Fatihah kita ulang-ulang itu tebal di otak kita sama di kolbu kita. Tapi kemudian suratul Fatihah kita baca lagi artinya. Kita buka tafsirnya. Nanti ada sambungan baru lagi. Makanya menambah makna baru. Menambah insight baru atau menambah pencerahan. Ya. Tausiah kajian sering ulang hampir sama. Sholat sering diulang-ulang. Tapi karena biasanya ya narasumber satu menambahkan lagi, narasumber satu nambah, maka dia terjadi tambahan-tambahan sambungan. Inilah pengulangan. Ini pentingnya pengulangan. Ya. Kemudian apa lagi? Ingat keutamaan mengajarkan ya. Jadi ayah bunda walaupun nih ayah bunda banyak mengatakan bahwa harusnya bapak ibu guru dong yang ajarin. Enggak juga, ya kita semua harus ngajarin. Dan keutamaan mengajarkan ilmu ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang mengerjakannya itu. Jadi bayangkan bunda mengajarkan suratul Fatihah pada anak dan anak itu seumur hidupnya baca suratul Fatihah, maka ya pahalanya mengalir ke bundanya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu pada anak kita. Apa enggak asik tuh? Masya Allah. Jadi saya suka pusing, suka bingung kalau ada para ya ayah bunda, terutama bunda ya yang masih ngeluh aja. Kenapa sih bukan orang guru aja yang ngajarin? Wah, guru pun dapat amal solehnya, tapi kita yang sebagai orang tuanya harusnya kita duluan yang mengajarkan, ya. Kemudian, ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan sukai. Serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Jadi kalau pendekatan sama anak-anak kita harus tahu dulu apa sih yang sudah mereka tahu ya, baru kita tingkatkan. Dan dengan cara apa ya, apa yang mereka sukai. Oh mereka sukanya sambil bermain, sampaikanlah sambil bermain, murojaahlah sambil bermain. Karena Nabi SAW bilang, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya apa Bu Aisyah? Kalau kita menyampaikan dengan cara yang tidak ma'ruf, maka anak akan menolak tentang keberadaan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min zalik. Itulah anak-anak suka bilang Islam tuh susah, banyak larangan, ya. Banyak nggak bolehnya. Karena kita mengajarkannya dengan tidak cara yang ma'ruf seperti ini. Nabi ajarkan kita dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang sambil bermainlah. Ikutan juga sambil bermain karena memang anak-anak di usianya tertentu sambil bermain. Mau pakai gadget, pakailah gadget. Ya kan? Mau pakai buku, pakailah buku. Apa yang mereka ketahui dan mereka sukai. Sehingga apa? Sehingga anak-anak menerimanya dengan senang. Dan akhirnya mereka semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Ya, jadi ini sebetulnya yang kita sama-sama saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan nanti kita perdalam dengan sesi kita tanya jawab atau sesi sharing-sharing ya. Baik, saya akan kembalikan dulu ke moderator kita Ibu Heriastuti. Ya Bunda, kita perdalam lagi dengan sesi yang kedua ini yaitu tanya jawab ya. Karena tanpa terasa kok sudah 2:30 ya, Masya Allah. Iya, berjalan begitu cepat ya, padahal kayaknya kurang ya waktu penjelasan dari Bu Aisyah itu, Masya Allah, bikin kita terbengong-bengong Bu Aisyah ya. Ya, baik Ayah Bunda, silahkan ya kami memberi kesempatan kepada Ayah Bunda ya untuk langsung nih bertanya
bertanya kepada Bu Aisyah. Silakan raise hand. Oh ya, udah ada yang raise hand, Bu Afifur Rahman. Silakan, kami persilakan. Buka mic-nya dulu, Bu. Mungkin dibantu sama host dulu. Oh ya, host bisa terikat, terjerat. Bisa enggak Pak Erikson? Bunda Afifur Rahman. Bunda Afifur Rahman, dibukakan mic-nya. Oh ya, sudah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dr. Aisyah Dahlan. Senang sekali bisa bertemu. Suaranya kurang besar ya? Suaranya kecil ya. Bu Afifur Rahman boleh? Baik, Bunda. apakah kedengaran? Ya, Bunda. Ya, baik. Ya, sip. Saya sampai gemetaran ingin bertanya. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Salam kenal Dr. Aisyah Dahlan. Bunda. Baik, pertanyaan saya adalah, saya generasi Y dan memiliki anak generasi Z. Tentu ciri-ciri dari generasi saja sangat berbeda jauh. Nah, tapi saya percaya bahwa karena didikan orang tua saya menerapkan disiplin dengan sedikit keras, lalu saya merasa saya bisa melakukan itu. Nah, seperti itu pula pola asuh yang saya coba terapkan kepada anak saya generasi Z ini. Nah, tapi ternyata memang tidak bisa sepenuhnya kita terapkan apa yang orang tua kita tanamkan kepada kita lalu kita tanamkan kembali. Tapi bukankah menanamkan kedisiplinan itu, Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, memang sering diulang-ulang, dan kemudian pengulangan itu seperti ada intonasi yang lebih keras, lebih sedikit kasar seperti itu. Padahal Dr. Aisyah Dahlan berkata bahwa memang setiap perkataan ibu kepada anak itu akan membentuk sebuah garis, semakin sering kita mengulang semakin tebal, dan nanti dengan sendirinya anak mungkin mengingat ketika kita sudah tidak mengucapkan, tapi dengan sendirinya mereka mengingat. Nah, seperti itu. Apakah salah kalau kita mengingatkan sesuatu yang disiplin, intonasinya sedikit keras dan tegas begitu? Sementara anak kita ini generasi Z memang suka protes, kritis dan sebagainya dengan pola asuh kita yang kita mencoba untuk sama dengan zaman dahulu begitu. Terima kasih, Dokter. Oke, makasih Bunda. Silakan, Bu Ya, Aisyah. boleh mungkin satu lagi barangkali jadi boleh, siapa tahu jawabannya bersambung ya. Silakan kepada yang resen kedua yaitu Bunda Fitriana. Silakan buka kameranya juga. Ya. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya saja. Terima kasih Dr. Aisyah. Saya sangat tertarik sekali dengan pola asuh di sini. Mungkin saya mirip sama yang sebelumnya tadi yang disebutkan bahwa memang apa istilahnya ya. Saya punya cerita sebelumnya, Dr. Aisyah, saya punya 2 anak. Satu anak saya umurnya 5 tahun, satu anak saya umurnya 7 bulan. Jadi memang yang ingin saya tanyakan, kapan sih kita yang memang harus tegas terhadap anak? Pada umur berapa sih kita harus tegas terhadap anak itu? Dan bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu melekat di anaknya? Karena tadi disampaikan bahwa Dr. Aisyah itu tersambung sinyal-sinyal yang disampaikan. Betul sekali sebenarnya. Ketika saya cerita, ketika dulu istilahnya saya ngasih tahu anak saya umur 5 tahun itu termasuk anak yang generasi Z yang sangat native digital sekali. Dia sangat istilahnya kalau lihat HP atau lihat gawai itu dia sangat cepat aktif dan sebagainya. Dia tahu, padahal kita belum tahu. Oh, ternyata gini caranya. Ternyata dia udah duluan tahu nih. Sangat istilahnya ya, sangat berani, kemudian dia berani mencoba dan sebagainya. Kebetulan anak saya yang pertama itu adalah anaknya cowok, kemudian yang kedua anaknya cewek. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kapan kita harus bersikap
kalau saya sekarang tuh sudah mulai agak-agak keras dengan anak saya. Apakah itu betul ketika saya mulai menjelaskan agak keras ke mereka? Kemudian juga ketika saya ngasih tahu ke anak saya yang umur 5 tahun, cerita 5 tahun, saya bilang, Rizan, kalau dikasih tahu Manda tuh jangan jawab-jawab. Nah, kemudian pada suatu ketika dia ngasih tahu saya kan mulai interaksi dengan dia, kan mulai jawab tuh apa yang disampaikan dia bilang saya, dibalikkan apa yang saya omongkan ke dia tuh. Manda, kalau Rizan kasih tahu tuh jangan jawab-jawab. Akhirnya kok ini anak apa istilahnya ya, dibalikkan apa yang kita omongkan ke dia. Terus kalau misalnya kita ngasih tahu ini tidak boleh, terus dia kasih tahu kalau kita melakukan sesuatu itu, Manda bilang ini tidak boleh, kata dia kan, dibalikkan oleh dia. Terus juga terkait ini dokter Aisyah, anak saya itu kan dia sangat suka main HP tuh. Jadi akhirnya saya batasi karena kalau sudah sering main HP dia akan tantrum. Jadi 1 kali seminggu dia boleh hari Minggu saja main HP, tapi dia main HP itu karena dibilang hanya hari Minggu boleh main HP, jadi kadang pagi lama di main HP lebih daripada 30 menit, kadang lebih daripada 1 jam. Sementara dokter Aisyah tadi sampaikan bahwa anak umur 5 tahun itu baiknya maksimal 30 menit saja main HP. Apakah yang saya terapkan ke anak ini keliru ketika saya hanya mengizinkan mereka hari Minggu? Apakah baiknya itu misalnya hari Senin boleh main HP tapi maksimal 30 menit saja, atau seperti apa? Kemudian kemarin dia juga kan suka main laptop saya tuh. Manda, kata dia, boleh enggak Rizan minta belikan laptop? Apakah anak itu sudah layak atau sudah siap untuk dibelikan main laptop dan sebagainya, seperti itu? Terima kasih Dokter Aisyah. Mohon maaf saja terlalu banyak yang saya tanyakan karena saya Rizan, Masya Allah. Ya, silakan Bu Aisyah. Nah, ini mewakili semua yang mau nanya ya. Terima kasih Dokter Aisyah. Masya Allah. Ya, baik, gini ya. Ya, tadi pertanyaannya hampir sama. Kita lihat cara Allah memberikan tips ya. Karena mau zaman apa saja, era apa saja, tadi kita sudah sepakat. Kita lihat apa sih yang Allah mau. Betul? Ya, saya izin untuk share screen ya. Nah, ini. Kita lihat langsung ayatnya ya. Jadi di dalam kita mendidik ya, Allah mengajarkan kita di surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Nah, lihat ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Wah, ini. Jadi kita dilarang keras dan kasar. Disuruhnya lembut. Tegas gimana Bu Aisyah? Tegas tuh beda. Tegas itu istiqomah, diulang-ulang, tapi tegas itu bisa dengan lembut. Ya, misalnya kita sebut anak kita ya namanya Ahmad ya. Ahmad main gadgetnya ya setengah jam aja ya nah per hari. Ahmad, Bunda minta setengah jam aja per hari. Itu namanya tegas. Ya nggak boleh keras dan kasar. Tadi kan ditanya intonasinya keras boleh nggak? Ini langsung Allah yang ajarkan, bukan saya. Ya. Kenapa? Kalau mereka menjauh dari sekitarmu, saya sejak tahun 98 sampai sekarang melihat anak-anak yang menjauh dari orang tuanya karena keras dan kasar. Apa yang terjadi di luar rumah ini masih banyak musuh, masih banyak bandar narkoba, komunitas LGBT, tawuran, judi, pornografi, porno aksi. Hati-hati, kalau kita keras dan kasar mereka akan kena dengan musuh-musuh di luar rumah ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih jawab saja tadi ya. Bunda Fitriana bilang begitu. Allah ajarkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ini. Tadi aku kasih tahu, dia jawab ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Begitu caranya. Ya. Dan Allah lanjutkan lagi, wasyawirhum fil amri.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Karena semua peraturan, keinginan ayah bunda, keinginan anak-anak itu harus dimusyawarah. Nah, sebelum musyawarah ada beberapa tahap yang Allah ajarkan kita. Mohonlah sama Allah untuk bersikap lembut, karena sikap lembut ini rahmat dari Allah, bukan bawaan lahir ibu-ibu ke anaknya. Jadi kalau ibu-ibu ke anaknya maunya cepat, Bu. Jadi kalau tadi ibu-ibu cerita semua, saya ngerti. Saya ibu-ibu, saya anaknya 5, Bu, 4 laki 1 perempuan. Ya, kita nih orang tua kandung sama anak kandung itu lebih cepat ngegasnya dibanding sama anak orang lain. Ya atau enggak? Ya enggak, Bu? Nih ada anak tetangga, ada ponakan sama anak kita. Sama anak tetangga sama ponakan kita lebih cepat senyum sama dia. Ya. Raihan, gimana Umi Muna gitu. Datang anak kita, lanang misalnya gitu. Iya enggak sih? Iya. Ya. Makanya dalam pendidikan kita titip anak kita dengan bapak ibu guru yang orang lain, karena bapak ibu guru lebih cepat senyumnya kepada anak kita dibanding kita. Coba lihat kalau lagi mau sekolah, ya bapak ibu guru menyambut di pintu sekolah atau di Zoom daring, ibu masih melotot aja, duduk tenang gitu. Orang tua udah masih ngegas, bapak ibu guru udah senyum, assalamualaikum anak-anak kan gitu ya. Tapi anak bapak ibu guru itu juga dititip sama orang lain, bapak ibu guru yang lain. Ya kan? Makanya kalau ada orang tua sudah bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah turun. Dan rahmat Allah turun itu memang kita harus minta. Ya Allah, saya mohon ya Allah bisa lembut sama anakku ya Allah gitu. Karena saya tahu ya Allah, Engkau yang ajarkan pada diriku jika aku keras dan kasar nanti dia menjauh dariku ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Kemarin kalau saya ajak musyawarah dia jawab terus. Ampuni dia ya Allah gitu ya. Baru ajak musyawarah. Ingat, ini anak umur berapa yang diajak musyawarah. Terus ingat, ini laki-laki atau perempuan. Pantang diajak musyawarah anak laki-laki dalam keadaan lapar, haus, ngantuk. Dia nggak akan dengar. Jadi bunda kalau mau musyawarah sama anak laki-laki sambil makan atau kasih makan dulu dia. Baru kita ajak musyawarah anak laki-laki. Baru kita atur permainannya dia. Mau main berapa menit nak gitu. Ya. Nah, kemudian Allah juga ajarkan faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah pada Allah. Hasil musyawarah, hasil negosiasi kita sama anak, mau main jam berapa nak, berapa menit mainnya nak, itu nanti kita harus hasilnya tawakal pada Allah. Nggak usah bingung sendiri. Salah nggak ya? Kata Bu Aisyah tadi bolehnya cuma setengah jam nggak sampai 1 jam. Itu bukan kata saya, kata para ahli. Tapi kan Allah ajarkan kita tawakal. Tawakal. Supaya kita nggak pelin-pelan, supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak marahin anak terus karena ketakutan gara-gara kata si ahli ini, kata si ahli itu kan gitu. Allah bilang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi ya Allah, tadi saya sudah negosiasi sama anakku, saya minta dia setengah jam, tapi dia minta 2 jam. Akhirnya kita dapat 1 jam ya Allah. Saya kasih ya Allah. Hasilnya aku tawakal padamu ya Allah. Gitu caranya. Karena Allah senang kalau kita tawakal. Jangan ibu senewan sendiri, belum apa-apa udah sakit sendiri, belum apa-apa udah kebingungan sendiri. Pegang ayat ini, Ya, jadi sekali lagi pada saat kita mau ngomong sama anak, mau negosiasi, mau berapa menit kan terserah. Ya, yang penting ibu lakukan ini dulu. Ya Allah, saya mohon lemah lembut pada anakku Fulan bin Fulan. Sebut namanya. Ya Allah, saya maafkan anakku. Ibu ingat ya, anak zaman sekarang itu memang menjawab. Karena mereka anak jujur. Kalau dia nggak boleh jawab, nanti tidak terjadi musyawarah. Itu namanya instruksi. Biarkan menjawab. Karena ini generasi yang tidak bisa ditekan. Kalau ditekan, dia nanti geger otak. Oke?
Tapi kita sudah maafkan duluan, ya Allah saya maafkan anakku, ternyata generasi sekarang kalau dikasih tahu menjawab ya Allah gitu. Ampuni dia ya Allah. Nah gitu. Sebelum ibu datang ke kamar anak, sebelum ibu datang menghampirinya, Allah sudah utus malaikat untuk menghampiri, mendampingi anak kita itu. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi pakai ayat ini. Adapun ditanya mau berapa menit itu ya bagaimana musyawarahnya ibu. Ya. Sekarang kalau anak cuman hari Ahad aja dia boleh main gadget. Hari Senin sampai Sabtunya ibu boleh main apa anaknya? Anaknya ditemenin main nggak? Ada permainan nggak di rumah selain permainan gadget? Nah itu perlu juga disiapkan. Ya, jangan sampai anak bengong nggak ada permainan. Karena masa anak-anak itu apalagi 5 tahun itu memang bermain. Ya kan? Jadi siapkan juga mainan. Kalau ibu nggak boleh dia main gawai, oke siapkan mainan-mainan analog. Siapkan sebanyak-banyaknya mainan. Dan yang paling senang sebetulnya anak-anak adalah orang tua ikut bermain padanya, walaupun nggak lama-lama, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu keinginan anak sebetulnya. Ya, jadi ini yang bisa saya jawab untuk Bunda Afifur Rahman dan Bunda Fitriana. Kalau perlu ayat Ali Imran 159 kita jadikan pegangan ini ya Bunda ya, supaya Bunda nggak bingung-bingung lagi. Oke? Iya, baik. Terima kasih.